Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya solih-solihah? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi ya. Insya Allah teman-teman nanti akan mengetahui apa itu pengertian bunyi, jenis bunyi, sumber bunyi, sifat-sifat bunyi, dan pemantulan bunyi. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan bunyi? Ya, nah, bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi itu bergantung pada 3 faktor, yaitu frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Frekuensi. Frekuensi adalah getaran bunyi yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Nah, semakin banyak getaran, frekuensi itu akan semakin besar. Tetapi jika getarannya sedikit, maka frekuensinya pun semakin kecil. Nah, satuan frekuensi yaitu hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Yang pertama, ada yang namanya bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Ya. Dan bunyi infrasonik ini bisa didengar oleh anjing dan jangkrik. Yang kedua, ada yang namanya bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, bunyi audiosonik ini bisa didengar oleh manusia, jangkrik, anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Jadi, bunyi yang hanya bisa didengar oleh manusia adalah bunyi audiosonik. Selanjutnya, bunyi ultrasonik ya. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, saking besarnya bunyi ultrasonik ini, dia bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, bunyi ultrasonik ini juga sekarang banyak sekali manfaatnya ya. Nah, manfaat bunyi ultrasonik yang pertama yaitu dia dimanfaatkan oleh hewan kelelawar untuk mencari makan ya sebagai penentu arah. Nih, misalnya ketika kelelawar ini mengeluarkan gelombang ultrasonik dan ketika di depannya ada makanan atau suatu benda, dia akan memantul kembali ke kelelawar tersebut ya. Nah, ini contohnya untuk navigasi mencari makan. Yang kedua, manfaat bunyi ultrasonik itu dimanfaatkan dalam bidang kelautan. Yaitu untuk apa? Untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut seperti ini. Ketika sebuah kapal mengeluarkan gelombang ultrasoniknya, nih, bisa dilihat ya contohnya. Yang ketiga, manfaat bunyi ultrasonik adalah dalam bidang kedokteran, bunyi ultrasonik digunakan pada alat USG atau ultrasonografi, yaitu untuk mengetahui kondisi janin di dalam kandungan. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi manfaat bunyi ultrasonik itu ada banyak ya, dimanfaatkan kelelawar, dimanfaatkan dalam bidang kelautan untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Dan yang ketiga yaitu dimanfaatkan dalam bidang kedokteran pada alat USG ya. Selanjutnya, amplitudo.
Amplitudo adalah simpangan getar yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Kekuatan bunyi itu diukur dengan satuan desibel. Nah, kita misalnya bisa melihatnya pada tombol volume ya pada radio itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Ya, jadi tombol volume pada radio tersebut itu untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Ya, kalau kita misalnya putar ke sebelah kiri maka amplitudonya dia semakin kecil, ya lemah. Suaranya kecil. Namun bila kita putar ke sebelah kanan, maka suaranya akan semakin besar. Ya, itu artinya suaranya semakin kuat. Nah, bunyi yang di bawah atau kurang dari 75 desibel itu aman didengar oleh manusia. Sedangkan bila bunyi lebih dari 120 desibel itu bisa menyebabkan ketulian. Contohnya misalnya ketika pesawat akan lepas landas ya. Nah, ini menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Ya, dia bisa lebih dari 120 desibel. Ya. Nah, itu mengapa orang yang memarkirkan pesawat ya, ini mereka menggunakan pelindung telinga agar tidak terlalu mendengar. Ini kenapa orang yang memarkirkan pesawat itu mereka menggunakan pelindung telinga ya, karena ketika pesawat akan lepas landas itu bunyinya sangat kuat sekali. Lebih dari 120 desibel ya. Resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Manfaat resonansi yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi. Contohnya misalnya seperti kentongan. Kentongan ini kan ada rongganya ya. Nah, ketika kita memukul kentongan tersebut, maka di dalamnya itu kan ada rongga nih, ada udaranya seperti itu. Nah, getaran tersebut itu jadi ibaratnya kayak bergerak gitu sehingga dia menghasilkan bunyi ya. Sama seperti alat musik lain. Misalnya contohnya gamelan. Gamelan ketika dipukul ya, maka yang di bawahnya itu ya, udara yang bergetar di bawahnya itu dia bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, resonansi juga dia bisa menyebabkan kerugian. Contohnya, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan. Misalnya, terjadi atau misalnya ada ledakan bom dengan jarak misalnya 10 meter, tetapi rumah yang berada jauh dari tempat tersebut dia terkena getarannya sehingga bisa memecahkan kaca ya. Itulah resonansi. Sumber bunyi ya. Segala atau benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebutnya sumber bunyi. Sumber bunyi itu ada dari pita suara manusia, garpu tala, alat musik, mesin bermotor. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu disebutnya adalah sumber bunyi. Nah, salah satu sifat bunyi adalah bunyi itu bisa dirambatkan, ya. Nah, perambatan bunyi itu dia melalui 3 media, yaitu bisa melalui udara, bisa melalui benda padat, dan bisa melalui benda cair. Contohnya misalnya bunyi merambat melalui udara, ya. Di sini ada anak yang menggunakan selang, ya. Nah, ketika anak ini berbicara, maka getarannya itu dia melalui udara sehingga bisa ditangkaplah oleh telinga temannya di sini ya. Atau contohnya misalnya ketika guru sedang menerangkan ya,
Getaran tersebut atau suara yang dikeluarkan oleh guru itu bergetar, bergetar melalui udara sehingga bisa didengar oleh teman-teman, ya. Atau contoh lain misalnya kicauan burung. Kicauan burung kan adanya misalnya di atas pohon, ya, di atas pohon. Nah, ketika burung itu berkicau, maka getarannya itu bergerak tuh, bergerak melalui udara sehingga kita bisa mendengarkannya. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Ini contohnya ya, melalui telepon mainan. Ya, ini menggunakan kaleng atau gelas plastik, terus menggunakan benang ya alat-alatnya. Ketika salah satu temannya berbicara ya, nah getarannya tersebut dia akan merambat melalui benang ini. Sehingga teman yang satunya lagi dia bisa mendengar suara dari temannya. Yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Coba ketika teman-teman misalnya ya di dalam sebuah ember yang berisikan air, terus teman-teman misalnya pukul oleh batu ya, maka pukulan tersebut getarannya itu akan bergetar melalui air tersebut dan terdengar ke telinga teman-teman ya. Ini ilustrasinya atau contohnya seperti ini. Nanti kita boleh praktekkan ya. Nah, salah satu sifat bunyi juga, bunyi itu bisa dipantulkan ya. Pemantulan bunyi itu ada dua. Yang pertama yaitu gema ya. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Contohnya misalnya ketika kita di atas bukit, di atas gunung, di atas puncak berteriak ya, misalnya bilang halo. Maka biasanya kita mendengar kembali kan ucapan yang kita teriakan itu, misalnya halo, 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 seperti itu ya. Nah, pemantulan bunyi yang kedua yaitu ada yang namanya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas. Contoh gaung itu misalnya ketika kita berteriak di dalam ruangan yang sempit, ya, maka suaranya tidak akan terdengar jelas, ya. Nah, ternyata bunyi juga dia bisa diserap. Ya, bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, ya. Alat-alat yang mampu menyerap bunyi yaitu misalnya karpet, kertas, busa, kain, karet, dan misalnya goni. Nah, kenapa bunyi itu butuh diserap ya? Yaitu digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Nah, biasanya penyerapan bunyi ini digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Misalnya teman-teman, ketika teman-teman misalnya menonton film di bioskop, nanti perhatikan di dindingnya itu biasanya mereka dilapisi karpet ya. Itu kenapa dilapisi karpet? Agar bunyi yang dikeluarkan dari film tersebut itu diserap dan tidak terjadi gaung ya, dan tidak terdengar juga keluar ruangan. Itu ya gunanya. Nah, cukup sekian penjelasan tentang bunyi, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.